Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss tentunya di pelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita belajar, jangan lupa saya basmalah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Miss ingin mengingatkan dulu ya, bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Cara perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama, bertelur atau biasa disebut ovipar. Misalnya, ayam, bebek, ikan, kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lainnya. Yang kedua, melahirkan atau biasa disebut vivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kucing, kelinci, sapi, kambing, dan lainnya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau biasa disebut ovovivipar. Nah, bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Jadi, hewan tersebut bertelur dan telurnya tetap dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, lalu induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara yang ketiga ini adalah buaya, kadal, ular, dan lainnya. Kita masuk ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kita akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu, menulis tahapan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu, menirukan gerak daur hidup kupu-kupu, dan menuliskan saran untuk teman. Di sini, Miss akan menjelaskan contoh fase atau tahapan dari perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar, yaitu kupu-kupu. Di sini ada daur hidup kupu-kupu. Tahapan daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menempel di daun. Dalam waktu beberapa hari, telur itu akan menetas menjadi ulat atau dikenal dengan sebutan larva. Nah, selama menjadi ulat, ulat akan memakan banyak daun, sehingga tubuhnya menjadi besar. Di tahap selanjutnya, ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri dan melepaskan kulitnya, lalu membentuk kepompong atau pupa. Selama beberapa minggu selanjutnya, kepompong tersebut berubah deh menjadi kupu-kupu yang cantik. Jenis kupu-kupu itu ada banyak sekali ya, dari berbagai warna dan ukuran. Yuk kita coba tirukan gerakan sesuai tahap dari daur hidup kupu-kupu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada gerak telur. Posisi badan kita tidur telentang sambil mendekap kaki dan tangan. Gerakan kedua ada gerak ulat. Posisi badan kita seperti ketika kita merangkak. Nah, yang ketiga gerak kepompong. Posisi berdiri, tangan mengepal di atas kepala, dan salah satu kaki diangkat. Gerak keempat yaitu gerak kupu-kupu. Posisi badan kita berdiri dan tangan terbuka, lalu bergerak seperti kupu-kupu. Nah, kalian bisa praktekkan gerakan-gerakan ini di rumah ya, bersama dengan saudara, kakak, atau adik kalian. Jangan lupa ya kak,
Sebelum kita melakukan olahraga atau permainan, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dan sesudahnya melakukan pendinginan. Setelah kalian mempraktekannya, kira-kira gerakan mana ya yang paling kamu senang tirukan? Ya, kamu bisa loh bergantian mengamati gerakan yang dilakukan teman, saudara, kakak, atau adik kalian, dan memberikan saran untuk perbaikan mereka. Memberikan saran harus dengan baik terhadap teman, kakak, atau adikmu. Nah, itu merupakan sikap menghargai teman. Sikap menghargai teman menunjukkan bahwa kalian menyayangi teman kalian. Menyayangi teman kalian itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kalian masih ingat ya bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau lambangnya? Ya, benar, rantai emas. Lanjut ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, kita akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan kata, lalu menuliskan saran kepada teman, memberi saran agar bersikap saling menghargai, dan berlatih soal perkalian. Tahapan daur hidup katak dimulai dari telur. Telur menetas lalu berubah menjadi berudu atau kecebong. Nah, lalu kecebong tersebut tumbuh menjadi katak muda berekor. Katak muda itu berkembang menjadi katak dewasa. Selain katak, penyu juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Di sini, Miss ada soal perkalian bersusun 400 dikali 3. Dari bentuk matematika tersebut, kita bisa membuat soal ceritanya sebagai berikut. Sebuah peternakan, penyu memiliki 3 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 400 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu sekarang? Yuk kita hitung hasilnya. 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jangan lupa sisipkan tanda titik ya. Jadi, banyak anak penyu sekarang adalah 1.200 ekor anak penyu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan nyamuk, membuat poster ajakan menghindari penyakit demam berdarah, berlatih menulis saran, dan berlatih soal perkalian. Masuk ke pembahasan tentang daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk biasanya berada di atas air. Nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur dalam sekali bertelur. Setelah menetas, telur nyamuk berubah menjadi jentik-jentik. Dari jentik-jentik itu berubah menjadi pupa. Dari pupa tersebut berubah menjadi nyamuk dewasa. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Salah satu penyebab perkembangbiakannya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Jadi, kita harus rajin-rajin membersihkan lingkungan, serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai, agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk.
Menjaga kebersihan adalah tugas kita semua. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar anak yang hendak membuang sampah sembarangan. Kira-kira saran apa ya yang akan kalian sampaikan ke anak tersebut? Ya, kalian bisa mengingatkannya untuk selalu membuang sampah di tempat sampah. Memberi saran harus dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Contohnya, "Hai, sebaiknya kamu buang sampah itu ke tempat sampah ya." Lanjut ke gambar berikutnya. Gambar berikut ini menampilkan sekitar rumah tetangga kalian yang banyak sampah. Saran seperti apa ya yang kalian sampaikan? Ya, kalian bisa mengingatkan tetangga kalian untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar hidup dengan nyaman dan sehat. Kalian buat sendiri ya contoh kalimat sarannya. Berikut ini ada gambar orang-orang yang sedang ke rumah sakit. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan juga diri kita agar terhindar dari segala macam penyakit. Miss ada contoh soal cerita yang berkaitan dengan rumah sakit. Contoh soalnya sebagai berikut. Di sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Kita bisa menghitungnya dengan perkalian bersusun ya. Seperti berikut. 130 dikali 3. Kita langsung jumlahkan ya. 0 dikali 3 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. 1 dikali 3 sama dengan 3. Didapat hasilnya 390. Jadi, banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit dalam waktu 3 hari adalah 390 orang. Kita coba menyelesaikan beberapa soal perkalian lagi ya. Nomor pertama, 412 dikali 3. Perkalian bersusunnya 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi didapat hasilnya 1236. Lanjut ke nomor 2. 123 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi didapat hasilnya 246. Sampai sini paham ya? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sehamdalah. Sekian, terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan giat. Dah.